Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok civil society dan semuanya. Tinggal butuh satu pemicu. Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Jika Pak Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini, kita sudah lihat dolar semakin tinggi, indeks harga saham gabungan kita juga udah babak belur. Itu adalah salah satu indikator bahwa ke depan nanti ada gejolak sosial yang indikatornya adalah gejolak ekonomi. Wow, Immanuel Ebenezer, ya. Beliau ini adalah mantan Wamen Disnaker, ya. Dan beliau kebetulan terkena kasus OTT pada beberapa bulan yang lalu. Dan Immanuel Ebenezer ini terkenal dengan pahlawan penyelamat 1 juta ijazah, ya, yang tertahan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah negara Konoha ini, ya, Immanuel Ebenezer. Dan pada kesempatan dia terakhir, ya, ketika dia masih memakai rompi merah orange ini, ya, seperti yang teman-teman lihat, beliau menyatakan sekaligus mengingatkan, ya, kepada Pak Presiden Prabowo, ya, supaya hati-hati, ya. Beliau mengingatkan akan terjadi eskalasi politik, ya, di mana tujuan eskalasi politik ini adalah menjadikan Indonesia ini seperti 98, ya, tahun 98, ya, ketika terjadi pelengseran pemerintahan Soeharto, ya. Jilid 98 ini diingatkan oleh beliau, ya, Immanuel Ebenezer. Dan tujuan utama dari 98 jilid 2 ini adalah melengserkan atau menggulingkan pemerintahan Prabowo Gibran. Ini yang dinyatakan oleh Bro Immanuel Ebenezer. Kenapa beliau menyatakan seperti ini? Ya, kita ketahui bersama bahwasanya setiap orang yang pernah ada di dalam kolam tersebut, ya, atau dalam suatu kepentingan, ya, mereka yang pernah bermusyawarah, bermufakat, ya, merencanakan segala sesuatu, dan ataupun dia pernah terlibat di dalam itu. Nah, ketika dia keluar dari kelompok itu ataupun kecewa, otomatis mereka yang kecewa tadi, dia akan membuka kartu atau membuka rahasia kepada umum tentang rencana kelompok tersebut. Nah, menurut saya ini, ya, saya yakin Immanuel Ebenezer ini pernah ada di dalam diskusi itu, rencana 98 jilid 2 ini, ya. Makanya ketika beliau sudah terimbas, ya, oleh OTT 98, OTT, ya, operasi tangkap tangan, tentang yang katanya menerima suap apa seperti itulah, kan, gitu. Saya yakin beliau sudah pernah cemplung dalam rencana itu, atau minimal dia tahu, ya, pernah bergaul tentang komunikasi masalah 98 rencana 98 jilid 2 ini. Jadi beliau mengatakan akan terjadi eskalasi politik, ya, di mana indikasinya adalah akan terjadi gejolak ekonomi dan sosial, ya. Nah, beliau menyatakan juga bahwasanya konsolidasi ini
sudah selesai dan sudah matang. Ya, baik itu konsolidasi sipil, mahasiswa, buruh, ya. Itu sudah selesai. Hanya tinggal satu pemicunya, kata beliau, ya. Nah, mari kita lihat kejadian-kejadian belakangan ini yang di mana-mana viral, ya. Khususnya yang baru-baru saja terjadi di Papua, yaitu organisasi Papua Merdeka. Tiba-tiba mereka muncul, ya. Ini duga saya, ya. Ini adalah bagian dari rekayasa tersebut, ya. Konsolidasi rencana itu, ya. Duga saya, ya. Begitu juga gerakan mahasiswa UI yang pada saat ini tiba-tiba mereka berbicara lantang, yang berbicara tentang ekonomi, ya, pemerintahan katanya tidak becus dalam manajemen keuangan negara, ya. Ini adalah, menurut saya, duga saya, ini adalah bagian dari apa yang dikatakan oleh Bro Emmanuel Ebenezer tersebut, ya. Jadi buat Bro NC sekalian, ya, kita sebagai masyarakat, ingatlah bahwasanya masyarakat itu cenderung kita hanya sebagai jadi objek, ya, objek penderita. Artinya kita ini adalah korban semuanya, ya. Jika terjadi eskalasi politik yang tinggi, yang mengarah kepada membuka tentang aib, ya, tentang dosa-dosa para pejabat, contohnya korupsi yang terjadi belakangan ini, ya, atau sesuatu yang tertekan, ya, badan yang tertekan ataupun yang geraknya itu semakin merasa terhimpit, ya. Biasanya itu yang dilakukan oleh elit politik itu adalah seperti tadi tuh, ya, gerakan-gerakan seperti ini yang mengacaukan, gitu, ya, supaya bisa mengalihkan isu, ya, supaya isu yang utama tadi bisa teralihkan. Itu biasanya yang terjadi di negara Konoha ini, ya. Nah, contohnya tiba-tiba OPM, organisasi Papua Merdeka, kembali lagi membuka medan perang katanya, ya, baru-baru ini, ya. Nah, ini adalah bagian dari itu tadi yang dikatakan Bro Emmanuel Ebenezer, ya. Jadi ini masukan dari saya untuk kita semua, kawan-kawan, baik itu mahasiswa yang netral, ya, masyarakat yang netral, ya, para pejabat yang netral, adik-adik yang sekolah SMA, kuliah, bahkan para pekerja buruh yang netral, ya. Saya berharap kita semua di sini untuk tetap menahan diri, ya, tetap melihat perkembangan yang terjadi saat ini, ya. Kita harus benar-benar menyaring, ya, apa yang terjadi saat ini, ya. Karena kebanyakan pergerakan massa yang terjadi di depan kita itu kebanyakan masanya adalah bayaran. Kebanyakan seperti itu, ya, dari sejarah pergerakan, ya. Karena ada banyak masyarakat Indonesia saat ini yang tidak memiliki pekerjaan, ya. Jadi bisa saja, ya, kawan-kawan, itu duga-duga kita, dan itu juga saya lihat di lapangan kebanyakan pergerakan massa di depan itu yang kita lihat itu kebanyakan adalah orang-orang pengangguran, ya, yang tidak punya pekerjaan, ya, yang tidak punya usaha, ya, dan mereka dimanfaatkan oleh para elit-elit politik untuk kepentingan mereka supaya membuyarkan ataupun mengalihkan isu yang utama, ya. Jadi harapan saya kepada kita semua untuk tetap bersikap netral dan tetap hati-hati, tetap menjaga kekondusifan di wilayah kita masing-masing. Teman-teman jangan gampang percaya dengan apa yang terjadi, yang kita lihat, ya, pergerakan di mana-mana, ya, pergerakan ini, pergerakan itu, ya.
tetap kita menahan diri dan tetap kita berhati-hati, dan jangan terlalu percaya diajak orang untuk berkumpul di mana-mana ya. Tetap kita menahan diri dan tetap kita berdoa agar negara ini, bangsa ini, Indonesia tetap aman dan kondusif. Dan mari kita dukung Pak Prabowo Gibran ya, untuk menyelesaikan pemerintahan ini ya hingga tahun 2029 nanti ya. Saya yakin Pak Prabowo dan Gibran memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, dan beliau-beliau ini ya pemimpin yang diutus, yang dipilih oleh masyarakat Indonesia, sah ya. Mereka, saya yakin, ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa ini ya. Percayalah, Pak Prabowo dan Pak Gibran ya berusaha memberikan yang terbaik bagi kita, dan tidak gampang ya, karena terlalu banyak mafia yang ada di bangsa ini. Tidak gampang Pak Prabowo dan Gibran untuk memberantas itu semua. Saya yakin beliau sudah mempunyai rencana yang bagus, yang baik, agar perekonomian Indonesia, ekonomi Indonesia, tenaga kerja Indonesia semakin lebih baik dan lebih matang ya. Indonesia semakin maju. Percayalah kepada saya, bro and sis sekalian. Mari kita dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jangan terlalu percaya dengan eskalasi politik yang terjadi saat ini, yang membuyarkan isu-isu utama yang terjadi saat ini ya di bangsa kita ini. Oke, tetap semangat, mari kita tetap waspada. Apa yang dikatakan oleh Bro Ebenezer ini, kita tetap percaya atau tidak percaya terhadap beliau ya, tapi ini sudah mulai kelihatan indikasinya. Oke bro, salam dari saya, Babe Ipur alias Ivan Purba.